Oke semua, kembali lagi bersama Jatim Toys. Pada kesempatan kali ini kita akan mereview fitur-fitur dari drone MJX MG1 ini. Bagaimanakah fitur-fiturnya? Oke, jadi seperti biasa, sebelum memulai video ini jangan lupa subscribe channel kita dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Jatim Toys. Baik, langsung saja kita start motor. Oke, kita naikkan. Ya, kita turunkan. Oke. Jadi yang pertama kita lihat dari terbangnya dulu. Di sini bisa kita lihat untuk kestabilan terbang dari drone MJX MG1 ini memang cukup bagus ya. Walaupun agak gerak-gerak sedikit ya. Jadi dia bergerak sedikit, tapi lumayan cukup bagus. Kemudian coba kita tarik ya. Ya, drone-nya akan kembali ya. Pada saat kita tarik seperti ini, drone-nya akan kembali ke titik home point-nya. Jadi pastinya aman ya. Oke, sekarang kita akan mengetes gimbalnya. Kita mundurkan sedikit. Ini masih speed high ya. Kita coba speed low saja dulu. Oke. Jadi kita akan mengetes gimbalnya, kualitas gimbalnya. Oke, kita arahkan kanan kiri. Ya. Jadi untuk kualitas gimbalnya yang sudah dibekali dengan 2 axis gimbal, pastinya untuk kestabilan gambarnya pasti lumayan cukup stabil ya. Jadi cukup stabil sama seperti SJRC F11 Pro 4K maupun Poltar GT1 Pro yang hanya dibekali 2 axis gimbal. Oke, sekarang kita coba speed high. Kita langsung kencangkan lagi. Oke, jadi kencang sekali ya. Ya, jadi untuk walaupun arahkan seperti ini miring-miring, untuk hasilnya tetap stabil. Baik, pertama kita akan mencoba untuk fitur foto dan video dari drone MJX MG1 ini. Yang pertama kita coba foto ya. Kita coba foto. Oke, ini hasilnya seperti ini. Kemudian sekarang sekaligus saya coba record. Kita My Trip My Adventure. Kita mundurkan. Ya, langsung naik. Oke. Jadi untuk kontrolnya lumayan bagus. Oke, mantap. Jadi hasilnya bagus. Tapi entah sayangnya itu yang agar-agar lihat hasilnya masih cembung ya. Oke, kita matikan. Selanjutnya kita foto lagi. Ya, jadi hasilnya seperti itu ya. Oke, kita majukan lagi. Baik, jadi untuk fitur pertama yang akan kita coba adalah kita klik di sini, kita coba follow me ya. Kita akan mencoba follow me. Kita slide. Oke, not enough or too far. Oke, jadi kita mundurkan dulu, coba sedikit lagi. Jadi kondisi saat ini sedang becek ya, makanya saya menggunakan sepatu boot. Oke, kita coba lagi follow me. Loh, follow me-nya kemana? Oke, sekaligus saya coba rekam ya. Ya, sekarang saya coba untuk berjalan. Apakah drone-nya memfollow? Wow, becek banget. Oke, drone-nya follow ya. Drone-nya sudah mulai memfollow. Tapi kok anehnya dia memfollow dari belakang jadinya. Oke. Sekarang saya coba maju. Ya, saya coba maju dan saya sudah tidak ada lagi di frame-nya. Halo. Halo, saya di sini. Halo. Jadi entah kemana dia. Oke, baru dia otomatis ini memfollow. Tapi anehnya seperti itu ya. Kita coba maju. Dia tidak mundur. Oke, mundurnya terlalu perlahan ya. Ini becek banget di sini. Kita arahkan ke sana aja, coba. Sekarang saya coba untuk berlari ya. Saya coba untuk berlari. Oke, dan drone-nya dia bingung. Drone-nya bingung. Follow me-nya bingung. Dan anehnya untuk MJX MG1 ini dia memaksa follow me tetap dari belakang ya. Jadi tidak mau dari samping seperti SJRC F11 Pro 4K. Jadi dia bergerak sendiri ke arah sana. Jadi tidak tetap di sebelah sana ya. Dia bergerak sendiri ke arah sana. Dia maksa mengikuti tetap dari belakang. Oke, sekarang kita arahkan ke sini lagi. Jadi tetap ini masih follow me ya. Aduh, becek banget.
Oke, sekarang coba saya mundurkan, apa bisa? Jadi pada saat follow me tidak bisa dimundurkan. Coba naikkan. Coba naikkan, kita arahkan ke atas seperti ini. Apakah bisa? Oke, sekarang saya coba berjalan. Ya, cukup ini ya, kurang untuk akurasi dari follow me-nya kurang. Jadi drone-nya memaksa untuk follow me dari belakang. Ya, jadi baru terlihat saya ya. Jadi dia maksa follow me dari belakang. Pada saat saya maju seperti ini, otomatis drone-nya entah kenapa dia langsung mundur ya, gitu. Bisa kan lihat, dia langsung mundur drone-nya untuk memfollow me saya. Jadi follow me dari MJX MG1 ini tidak bisa dari samping ya, tidak bisa dari samping. Akan tapi pada saat seperti ini lumayan cukup bagus. Coba sekarang saya sambil agak sedikit berlari karena becek banget di sini ya. Untung punya sepatu boot. Oke. Ya. Dan saya pun tidak ada di frame. Oke, jadi untuk kualitas dari follow me dari MJX MG1 ini menurut saya ya kurang ya, karena memang tidak bisa dari samping. Tidak bisa dari samping untuk follow me-nya. Padahal untuk follow me dari samping itu penting juga ya. Oke, kita matikan dulu. Oke, untuk selanjutnya kita gunakan fitur point of interest atau circle mode atau orbit mode ya. Kita klik. Coba kita baca in orbit flight, the drone will rotate clockwise continuously as per presetting. In default, the orbit point is 10 meters away. Oke, jadi defaultnya 10 meter ya. Oke, kita coba. Ya. Oke, kita matikan dulu. Oi. Matikan. Hup. Wow, bahaya sekali ya, bahaya sekali. Sebentar, mungkin harus disetting dulu. Untungnya, oke, sorry. Jadi untuk orbit flight ini tidak bisa kita langsung atur ya. Jadi sangat disayangkan untuk orbit flight ini. Jadi kita harus turun dulu. Misalkan kita mau mengorbit suatu objek, di mana objeknya kita ingin putarannya pendek ataupun panjang. Jadi setiap mau orbit kita harus turun dulu, mengatur dulu. Jadi kurang sip menurut saya ya. Oke, sekarang coba kita turunkan dulu. 10 meter terlalu jauh menurut saya. Oke. Sekarang kita atur di pojok kanan atas ini. Ini orbit mode 27 meter. Wow, kita buat coba 5 meter saja ya. Nah, jadi seperti ini. Kita coba default 5 meter. Kita klik determine. Oke, it's okay, setting is okay. Oke, jadi 5 meter ya. Kita ulangi lagi. Oke, start motor. Ya, baru kita naikkan lagi ya. Jadi sangat disayangkan kalau misalkan modelnya seperti ini. Coba langsung kita rekam. Ya. Sekarang kita atur point of interest, slide. Oke. Jadi baru bisa 5 meter, kita naikkan lagi sedikit. Ya. Jadi pada saat orbit mode ini pun tidak bisa kita arahkan kanan kiri ya. Maju mundur tidak bisa. Dan orbitnya ini menurut saya terlalu cepat ya. Dan tidak bisa kita setting. Tidak bisa kita setting untuk kecepatannya, kemudian arahnya. Sangat disayangkan ya. Hanya bisa kita naik turunkan saja. Hanya bisa kita naik turunkan. Sekarang saya turunkan lagi. Seperti ini. Ya. Jadi seperti itu. Jadi sangat disayangkan. Jadi misalkan saya mau orbit mode, contohnya mau buat ataupun mau mengitari objek lainnya, di mana saya ingin 20 meter contohnya. Jadi saya harus turun dulu, menurunkan drone-nya, saya setting lagi, kemudian baru saya terbangkan. Itu sangat kurang efektif ya menurut saya. Jadi sangat disayangkan ya. MJX untuk sistem orbit modenya masih kurang, menurut saya masih kurang. Sangat disayangkan. Oke, kita matikan.
Ya. Sekarang kita matikan dulu. Sekarang saya akan coba mengitari masjid di depan ya. Ini masjid di depan. Saya coba mengitari. Oke, kita turunkan lagi. Jadi seperti itu. Jadi setiap mau mengitari objek harus kita turunkan dulu ya. Sangat disayangkan. Oke. Ini saya turunkan dulu. Dia tidak mau turun. Ya. Agak goyang-goyang ya. Oke. Jadi sekarang kita coba orbit diameternya kita buat kira-kira 30 meter. Coba saya buat maksimal ya, 50 meter ya. Kita coba saja ya. Oke, semoga aman. Semoga aman. Oke, kita klik. Oke, sekarang langsung kita start. Jadi kita arahkan dulu ke atas dari objek yang ingin kita syuting. Ya, kita turunkan sedikit. Kameranya kita naikkan lagi ya, biar aman dari tower ini, tower depan ini. Oke, saya contohkan ini ya. Semoga bisa. Kita langsung rekam saja. Oke. Jadi saya arahkan dulu ke atas objek. Oke. Ya, saya kira cukup ya. Ini di atas objek, maju lagi. Oke, kurang ke kiri sedikit. Jadi saya paskan dulu. Oke, setelah itu baru coba kita point of interest, slide. Oke, kita naikkan biar aman. Oke. Jadi bisa kalian lihat point of interest ini kurang akurat ya senternya. Oke. Jadi senternya masih kurang akurat walaupun lumayan untuk point of interestnya itu 50 meter ininya untuk apa namanya? Untuk radiusnya 50 meter lumayan, akan tapi sayangnya kurang center ya. Padahal saya senternya tadi sudah di atas masjid, tapi dia malah center di belakangnya. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Coba saya ulangi lagi. Ini kenapa senternya tidak di masjidnya? Oke. Kita ulangi lagi. Kita matikan. Oke. Ya. Jadi mungkin tidak di ini ya. Jadi mungkin tidak di atasnya mungkin. Jadi kita mundur saja coba ya. Jadi untuk point of interest ini mungkin tidak di atasnya seperti drone-drone lainnya. Oke, sekarang coba saya mundurkan saja ini. Mungkin tidak di atasnya. Oke. Sekarang saya coba arahkan ke depan sedikit. Mungkin contohnya seperti ini mungkin ya. Oke, langsung kita coba lagi. Point of interest, slide. Apakah mau center? Oke, jadi untuk point of interest ataupun orbit mode dari MJX MG1 ini kita tidak harus ke atas objeknya dulu. Jadi kita harus bisa memperkirakan ya jadinya. Jadi kita harus bisa memperkirakan misalkan radius 50 meter, berarti kita harus mundur dari titik itu kurang lebih 25 meter jari-jarinya ya. Sehingga pada saat berputar akan bisa pas 50 meter. Mungkin seperti itu ya. Wow, agak ribet juga ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi sebenarnya bagus ya. Point of interest-nya bagus. Lumayan. Oke. Oke, baik. Saya kira cukup ya. Kita matikan. Kemudian selanjutnya fitur terakhir. Kita klik ada headless mode. Sebenarnya untuk headless mode itu tidak penting di drone-drone GPS ya. Itu kurang penting karena apa? Karena drone GPS ini sudah diem, jadi tidak perlu kita membuat mudah lagi. Apalagi nanti di drone-drone pro sekelas DJI itu tidak ada headless mode. Sehingga apa? Kalau misalkan kita sering-sering pakai headless mode itu malah kita tidak terbiasa lagi. Kita perlu penyesuaian lagi ya. Jadi seharusnya pada saat
kita arahkan ke depan seperti ini. Kita majukan kanan kiri ya. Jadi sesuai remote control. Pada saat kita nyalakan headless mode, harusnya tetap. Dan pada saat menghadap kita, tetap harusnya. Tapi ini pada saat saya nyalakan headless mode, ini bisa kita lihat. Kita nyalakan headless mode, ini sudah nyala. Sekarang saya arahkan joystick ke arah kanan. Lah, drone-nya malah ke kiri. Kita arahkan ke kiri, drone-nya malah ke kanan. Kok malah kebalik seperti ini? Oke, ini sepertinya masih ngebug ya. Masih ngebug di drone MJX MG1 ini. Harusnya tidak seperti ini. Jadi biasanya untuk fitur headless mode ini biasanya digunakan di drone-drone yang belum GPS. Yang masih hold altitude. Biar apa? Biar mudah kontrolnya. Kalau untuk drone GPS seperti ini tidak penting ya headless mode. Karena kita lepas saja sticknya seperti ini, drone-nya sudah diam. Jadi untuk fitur headless mode di MJX MG1 ini menurut saya tidak penting. Oke, baik, yang terakhir kita akan mencoba kualitas gimbal dari MJX MG1 ini pada saat saya gunakan untuk berjalan. Dimana pada saat berjalan di bawah tentunya untuk goyangannya jauh lebih besar dibandingkan dengan pada saat terbang. Oke, jadi untuk kualitasnya bisa kita lihat. Jadi untuk hasil video saya lihat bagus ya, tidak ada goyangan ya. Karena memang kualitas gimbal dari MJX MG1 ini lumayan cukup bagus walaupun 2 aksis. Dibandingkan dengan yang 3 aksis yang Bugs 16, menurut saya bagusan ini ya. Oke, sekarang saya akan coba untuk berlari. Oke, saya coba untuk berlari. Ya, jadi untuk goyangannya ini keras banget ya. Dan ini masih becek, jadi saya agak pelan larinya. Oke, ya. Jadi untuk hasil video dari MJX MG1 ini, walaupun dengan 2 aksis gimbalnya menurut saya lebih bagus dibandingkan dengan MJX Bugs 16 Pro yang sudah 3 aksis. Jadi menurut saya lebih bagus yang 2 aksis gimbal ya, 2 aksis gimbal. Entah kenapa, saya juga kurang paham ya. Yang pasti untuk gimbal dari MJX MG1 ini lumayan cukup bagus. Baik, jadi demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nantikan juga video-video kita selanjutnya. Demikian, terima kasih.